Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di Rumah Aja Official, serta para sahabat pengaidrop ataupun dari sahabat Pi Network. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua kebingungan ya, yang pertama kali datang ke channel ini, dia nanya-nanya sebenarnya bisnis apa sih ini? Kok bahasnya poin-poin terus ya? Nah, jadi mungkin yang baru gabung di channel ini teman-teman, ataupun channel ini tiba-tiba nongol di beranda teman-teman, ya jadi sekedar pemberitahuan doang bahwa channel ini teman-teman ini adalah channel yang membahas tentang pengaidropan ataupun ya proyek-proyek cryptocurrency teman-teman atau mata uang digital. Nah, jadi mungkin udah jelas ya teman-teman. Nah, berikutnya mungkin saya akan jelaskan, mungkin ada yang bertanya lagi nih tentang masalah Pi ya, di mana Pi 14 Maret katanya akan cair. Apa yang emang bener? Bang, gimana Bang? Itu ada yang nanya Bang, gini ya. Bang, kata orang nih gini nih, Pi 14 Maret itu akan cair ataupun bisa di withdraw, berarti kan sudah ada di bursa ya, kalau misalkan bisa di withdraw. Nah, jadi buat teman-temanku semua, ya cari referensi yang valid sekiranya valid, teman-teman cari referensi yang valid ya. Kalau untuk masalah di 14 Maret ya, itu Pi cair atau gimana? Kalau saya kurang paham ya, saya kurang tahu soalnya saya nggak dapat informasi itu, tetapi teman-teman boleh jadikan referensi sebagai penyemangat teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman ya supaya semangat aja ya. Nah, jadi kalau untuk masalah hasil yang valid untuk masalah kapan cairnya itu belum diumumkan sebab ya kita belum melakukan KYC. KYC itu pun ngebutuhin waktu yang kurang lebih ya lama teman-teman. Ya, contohnya gini aja deh ya. Kalau misalkan sekarang ini ada 30 juta pengguna Pioneer yang sudah bergabung. Sementara waktu kalau misalkan KYC itu dilakukan, satu hari itu mendapatkan kuota 500.000 orang. Otomatis kalau 500.000 orang ditambah 500.000 orang berapa? 1 juta ya. Nah, berarti dalam waktu 2 hari itu kurang lebih 1 juta orang yang di verify. Ya, kemudian untuk verify itu pun teman-teman ya mungkin butuh waktu, mungkin kisaran beberapa bulan ya. Sebab nggak langsung cepet nih, kecuali kalau tim verifikatornya itu banyak, ya itu bisa cepat. Kalau misalkan manual, hanya core team doang, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Verify data itu dia harus mengecek, menyinkronkan muka sama misalkan orang sama dokumennya sama enggak. Kemudian nama dengan yang diberikan sama enggak. Intinya cuma ngakurin doang, sinkronisasi doang, teman-teman. Atau bisa disebut dengan apa ya? Cuman nyamain doang gitu. Nah, kemudian buat teman-teman juga ya, jadi ketika memang member yang telah bergabung itu 30 juta orang. Nah, jadi hitung aja deh kalau misalkan 2 hari 1 juta. Berarti kalau 1 minggu berapa? 3.500.000 ya. Nah, itu 1 minggu. Berarti kalau misalkan 1 bulan dikali aja 1 bulan ya, berarti 500.000 dikali dengan 500.000 dikali dengan 30 hari. Nah, otomatis itu kisaran waktu butuh untuk melakukan KYC selama 3 bulan ya, untuk menyetorkan data. Nah, itu cuma nyetorin data doang loh ya, cuma nyetorin data doang. Kalau untuk masalah verify atau masalah untuk KYC, teman-teman itu ngebutuhin waktu agak-agak mungkin ya kisaran ya 1 bulan ke bawahan gitu kan ya. Itu kan nanti tergantung dari si tim verify-nya itu atau tim verifikatornya itu teman-teman. Nah, itu pun kalau misalkan nggak ada hambatan ya, yang namanya hambatan pasti ya ada aja ya, yang namanya proyek, project. Nah, tapi mudah-mudahan kita doa bareng-bareng nih teman-teman, mudah-mudahan proyek apa yang dijalankan oleh si Pai ini berjalan dengan lancar ya. Aminin ya video ini teman-teman. Ya, karena itu harapan kita nih teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang masalah tadi 14 Maret itu cair atau enggak, ya kalau saya enggak tahu ya teman-teman. Jadikan info itu sebagai penyemangat teman-teman semua. Info yang lebih valid nanti akan diumumkan lebih lanjut. Oke, kemudian ini untuk masalah verifikasi belum bisa. Sebelumnya saya itu menjelaskan tentang masalah verifikasi nomor handphone, kemudian verifikasi Facebook, dan kemudian juga untuk verifikasi yang lainnya teman-teman, email. Nah, tetapi teman-teman ya yang di-update di bulan Oktober kemarin, teman-teman itu kan saya baru update ya di hari ini video
yang ngebahas tentang updating kinerja dari core team. Di situ muncul ya, bermunculan bug ataupun bermunculan kata-kata yang harus dioptimasi teman-teman, di mana itu harus diperbaiki oleh core teamnya. Jadi ketika memang kita para pioneer ingin memverify nomor handphone, Facebook ataukah email, sekarang ini sedang terjadi masalah ataupun gangguan teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat frasa sandi atau membuat wallet itu ada yang bisa atau nggak bisa. Nah, terus gimana Bang caranya Bang? Ya udah tunggu, sabar, duduk manis dulu. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang verifikasi nomor handphone ataukah Facebook ataukah sebagainya itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Dicoba aja. Kalau misalkan nggak bisa, tunggu seminggu, langsung coba lagi. Masih nggak bisa lagi, ya tunggu seminggu lagi, dicoba lagi. Ya, sehingga nanti dimunculkannya pengumuman bahwa tidak ada terjadi error lagi teman-teman. Seperti itu ya. Ini sedang peningkatan performa teman-teman. Nah, mungkin kita tahu ya, sebentar lagi kita akan memasuki fase-fase di mana sinkronisasi teman-teman. Sinkronisasi masalah account. Jadi sekarang ini sedang tahap sortir menyortir. Nah, jadi buat teman-teman semua, sekedar pemberitahuan juga bahwa teman-teman ketika memang mendaftarkan seseorang tetapi seseorang itu tidak aktif lagi, tidak produktif lagi, teman-teman bisa laporkan sebagai akun palsu. Teman-teman buka Pi kalian. Nah, kemudian teman-teman itu klik bagian pertemanan ya, pertemanan yang aktif atau enggak aktif, klik itu kemudian laporkan akun palsu. Nah, dengan cara melakukan lapor akun palsu, otomatis teman-teman sudah ngebantu core team ya menyortir untuk masalah akun palsu dan akun benar. Itu kan ya. Fungsinya ini dia mempercepat lagi ya, mempercepat lagi untuk masalah proses KYC. Kenapa? Karena ketika memang kita melakukan pelaporan, otomatis akun tersebut sudah ditandai sebagai akun palsu. Nah, ketika memang nanti mendapatkan notifikasi atau mendapatkan KYC, seluruh akun akan mendapatkan notifikasi selama 48 jam. Nah, oleh sebab itu, buat teman-teman semua, laporkan akun-akun yang tidak aktif sebagai akun palsu agar ditandai. Ketika memang sudah ditandai oleh tim inti, otomatis tidak akan diberikan notifikasi untuk melakukan KYC. Itu kan ya? Itu untuk mempercepat. Oke. Kemudian buat teman-teman juga yang lain ya, di mana ya, gimana Bang kalau masalah KYC lagi? Ini KYC lagi ya. Ini yang usia di usia 5 tahunan. Nah, jadi yang 5 tahun ini buat teman-teman semua, ini masalah apa ya? Mungkin juga bingung teman-teman. Ya, intinya buat teman-teman semua, berapapun usia anak-anak ya, maupun usia 1, 2, 3, 4 ataukah 5 tahun, daftarkan aja namanya. Ya, belikan handphone khusus untuk anak itu dan kemudian installkan aplikasinya. Nah, setelah itu ya daftarkan dengan menggunakan nama asli dari anak-anak teman semua, gitu kan ya. Jadi usianya walaupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hingga 16 tahun, daftarkan aja ya. Terus gimana nih kalau misalkan emang 1 tahun emang bisa KYC? Ya, tentunya nggak bisa KYC, soalnya belum mengerti apa-apa teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu ya daftarkan aja dulu. Masalah KYC itu gampang. Ya, masalah KYC itu gampang. Menambang berarti misalkan usia anak-anak itu di usia 1 tahun. Nah, kemudian menambang kita nunggu untuk melakukan melakukan KYC di usia 7 tahun. Berarti menambang selama 5 tahun baru melakukan KYC. Sabar. Itu kan ya. Nah, intinya kita ini sistem ya, kita balik lagi ke sistem ya, apa yang digunakan oleh si Pi ini. Jadi dia ngebatasi ya 100 juta pengguna untuk melakukan penambangan. Ketika memang sudah mencapai 100 juta, otomatis akan di stop. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk mengaidrop dari Pi Network ini. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua ya, yang usia anak-anaknya itu masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu belum bisa melakukan yang namanya KYC. Tetapi teman-teman boleh daftarkan ya, boleh daftarkan itu anak-anak ya, boleh didaftarkan atau adik-adik kita yang usianya masih 1 tahun, 2 tahun. Sebab apa? Nah, jadi udah daftarin aja ya, handphonenya handphone khusus, nama mereka. Masalah KYC tunggu 5 tahun ke depan baru di KYC.
Itu kan ya, teman-teman udah ngerti ya. Jadi sistem dari si Pi ini siapa cepat dia dapat. Jadi kita ambil peluang ini ya. Nggak mahal kok harga HP, beli aja harga yang 200.000 teman-teman. Ada kok banyak Android yang 200.000 ya, tapi yang speknya ya mungkin ya harus support ya di aplikasi Pi ini. Jadi kalau misalkan punya anak 3 usia 2 tahun, 1 tahun, kemudian 4 tahun, beliin aja HP. Modal 600.000, handphone 200-an, daftarin semua anak-anaknya. Ya, itu aset ya. Mungkin mudah-mudahan Pi ini pun menjadi cryptocurrency yang paling baik kalau menurut saya iya. Sebab apa, kita lihat dari ekosistemnya. Nah, mudah-mudahan nanti ini jadi wasilah ya buat kita semua ya, jalan kesuksesan kita bareng-bareng teman-teman. Nah, kemungkinan ya ini pun ya amit-amit ya kalau misalkan kita tutup usia, mungkin usia kita udah nggak ada lagi, ya ini bisa dijadikan sebagai warisan. Apa salahnya kita ini ikhtiar teman-teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman semua itu masalah untuk Pi 14 Maret apa bisa cair? Ya jawabannya teman-teman saya ulang lagi, itu saya tidak mengetahui. Tetapi informasi itu bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua agar teman-teman semangat dalam menambangnya ya. Nah, kalau masalah untuk berita Pi 14 Maret cair atau enggak, saya belum mengetahui ya lebih lanjut. Dan kemudian untuk masalah verifikasi belum bisa. Ya tentunya verifikasi ini teman-teman dicoba aja ya. Dicoba walaupun memang sudah diumumkan terjadi masalah error. Teman-teman itu nanti bisa untuk coba lagi, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Terus gitu ya. Kalau misalkan gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, terus-terusan deh dicoba. Ya, karena kegagalan itu awal keberhasilan. Aminin dong ya teman-teman. Nah, kemudian untuk masalah bisnis, sebenarnya apa sih channelnya tiba-tiba kok muncul di beranda saya gitu. Ini sebenarnya channel ngebahas apa sih? Ini channel teman-teman ngebahas tentang masalah cryptocurrency teman-teman, atau proyek dan project tentang masalah mata uang digital gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman ya yang suka ya boleh like, yang nggak suka ya di-share aja ya teman-teman. Dan kemudian untuk masalah usia 5 tahun yang tadi ya udah dijelaskan yang tadi. Nah, mudah-mudahan di-share teman-teman ya supaya teman-teman yang lain mengetahui informasi dasar ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.